Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi apa upaya kita untuk deepening dari Tai Chi yang saya sebut di sini karena sudah diperkaya dengan budaya Nusantara menjadi Tai Chi Nusantara sehingga terjadi broadening menghasilkan sesuatu yang mempunyai kedalaman tapi tidak fanatik karena dibarengi dengan upaya untuk memperluas broadening yang bukan hanya asal comot aja otak-atik gatuk, tapi melalui pertimbangan yang reflektif, ya. Nah, ketika saya menulis buku ini untuk Sela Sumarjan Research Center di UI, ya, saya menulis mengumpulkan kurang lebih ya 45 angka keramat ya Indonesia, 45 penulis, ya, diikuti dengan buku ini The Dancing Leader. Ya, sama juga. Karena membaca itu semua, saya lalu bisa mempunyai helikopter view terhadap berbagai pemikiran gitu. Nah, setelah saya renungkan, ternyata banyak sekali tulisan-tulisan yang hebat-hebat yang mengatasi waktu. Karena isinya yang tetap relevan itu di semua zaman. Ya, tentu saja yang apa sudah daluarsa, tapi selalu ditemukan tulisan-tulisan yang, aduh, saya lihat ini bagus ya. Tapi ya kalau tidak dibaca, ya sudah ini menjadi seonggok apa tinta di atas kertas yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Nah, karena itu lalu saya berpikir untuk apa dicetak ulang? Karena toh generasi yang datang, apalagi dengan revolusi teknologi informasi ini, dengan gadgetnya, tidak begitu lagi. Sudah kehilangan semangat untuk membaca. Apalagi kalau fontnya kecil-kecil dan tulisannya panjang-panjang, catatan kaki di sana, sini, apa. Ya, siapa yang mau melihat apa melakukan itu? Mereka lebih lihat lebih suka melihat melalui sekilas, melalui gadget. Ya. Sehingga akhirnya ya saya pecah-pecah menjadi tulisan slide kecil-kecil itu. Durasinya kalau bisa 10 menit, ya, sekitar segitu. Sebagai trigger aja. Supaya pikirannya itu setelah baca itu berkembang. Bukan untuk mendikte menjadi doktrin yang harus diikutin. Ya, tapi sebagai apa curah supaya pikiran dia berkembang di trigger gitu, ya. Nah, kayak saya menggunakan pendekatan minimalis. Kenapa? Kalau dijelaskan dengan kata-kata yang bertele-tele sekalipun, tak pernah bisa tuntas dipahami. Ya. Dan kalau dijelaskan pada yang berpengalaman, misalnya makan durian, hasilnya hanya sampai kepada sepakat untuk tidak sepakat itu. Tapi bukan lalu mu- mu- mu-
mutung, tapi terus dikembangkan menjadi as open-ended journey of dialogue of civilization. Terus, tidak pernah ada hentinya. Tidak ada satu kesimpulan yang final dan definitif itu. Kita hanya sampai pada sepakat untuk tidak sepakat. Supaya bisa dilanjutkan terus. Selalu bisa ada kaizen. Detik ini lebih baik dari satu detik lalu. Satu detik kemudian lebih baik dari satu detik ini. Nah, karena itulah muncul kata-kata bersayap yang sebenarnya banyak dikutip, tapi orang nggak tahu maknanya, sejarahnya. Yaitu talk the walk, walk the talk. Apa yang Anda tulis itu ya harus diucapkan. Atau apa yang Anda kerjakan itu harus diucapkan. Gitu. Nah, apa yang diucapkan, apa ada yang Anda kerjakan itu harus juga ditulis. Nah, ini yang terjadi di manajemen quality control itu, TQC itu. Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tuliskan itu. Nah, apa yang dituliskan harus kalau bisa segera diucapkan itu. Karena generasi mendatang belum tentu punya budaya membaca itu. Nah, karena itu ketika entah sambil apa makan atau sambil santai gitu tiba-tiba ada pikiran yang bagus yang pernah saya tulis atau ketika saya membaca buku-buku ini kembali, eh ada kalimat yang bagus. Lalu saya segera nggak tunggu sampai besoknya saya catat. Nah baru saya kembangkan setelah itu, betul? Nah dari kebiasaan itu maka orang pada bingung. Pak Yusuf bagaimana you bisa mengumpulkan 850 sampai sekarang sudah mencapai itu slide-slide kecil yang mencerahkan itu. Nah inilah rahasianya itu. Ya. Saya buka sekarang ini. Ya. Dan jumlah 850 yang diucapkan dengan narasi itu bisa didengarkan sambil tidur, sebelum tidur di tengah malam. Ya. Nah, karena itulah dengan metode obat tetes ini, setiap malam satu tetes sebelum tidur, pelan-pelan Anda meresap dan memahami apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Makna daripada kepelan yang begini ini satu, tapi kalau dibuka begini itu menjadi lima. Kalau tangan Anda begini, tapi nggak bisa begini, itu tangannya nggak sehat. Tapi kalau tangan yang begini aja, pelit, tidak ada kedermawanan, ya Anda juga nggak sehat. Jadi yang benar yang begini, juga sendi kita, ya begini, mata kita berkedip. Jadi itu yang dimaksud oleh emputan tular itu tanhana dharma mangrwa, ya toh. Kelihatannya dua, ini sama ini, tapi sebenarnya satu. Sendi ini kelihatannya sini satu, ini satu, kelihatannya dua, tapi itulah satu. Jadi inilah dengan hanya cara begini yang sangat simpel ini, saya perlahan-lahan meresepin apa itu Pancasila itu. Ya, yang selama ini dalam seminar-seminar saya ikutin itu sepertinya memutar ulang
kaset yang terjadi di masa lalu. Diputar lagi, tapi tanpa pencerahan sehingga akhirnya ide itu menjadi tidak ada kemampuannya untuk menghadapi perubahan zaman ya. Oke, kita akhirin perjumpaan kita di sini dan sampai ketemu lagi.